Pemirsa Tauf TV rahimakumullah, kita kembali kepada program Ramadan Karim 1444 Hijrah. Tadi di sesi pertama kita sudah mengenalkan peradaban Islam, kemudian di sesi kedua kita sudah melihat perkembangan Islam. Nah, sekarang sesi terakhir kita ingin melihat bagaimana kondisi peradaban Islam saat ini. Pemirsa, kalau memperhatikan perkembangan peradaban Islam dari waktu ke waktu, saat ini kita mempunyai rasa optimis yang tinggi dan mempunyai harapan yang besar bahwa saat ini dan ke depan peradaban Islam itu kembali maju dan jaya. Sesuai dengan janji Allah yang mengatakan tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan mempergilirkan kekuasaan di antara manusia. Pemirsa, tanda-tanda kemajuan peradaban Islam itu sudah terlihat sekali dengan nyata. Sejak Nabi Muhammad diutus Allah menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah berhasil membangun kultur dan struktur masyarakat dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, masyarakat yang berakhlak mulia, masyarakat yang tadinya tidak dipandang dan tidak dianggap menjadi terhormat dan maju. Hanya dalam waktu 23 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in dan khalifah-khalifah berikutnya. Selama 7 abad Islam maju memimpin peradaban dunia, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan agama. Masyarakat dunia belajar kepada Islam ketika itu. Banyak sekali peradaban yang muncul yang menjadi contoh bagi masyarakat selanjutnya. Tapi kita akui memang 7 abad berikutnya setelah itu terjadi kemunduran yang luar biasa dalam peradaban Islam itu. Banyak negara Islam itu terjajah di bawah penjajahan negara-negara non-Islam. Di saat itu memang terhambat kemajuan peradaban Islam. Islam tertinggal, bahkan dapat dikatakan Islam terpuruk. Tapi pemirsa, setelah berlangsung 2 kali 7 abad, sekarang masuk kepada abad ke-15 Hijriah. Para ahli sejarah yakin dan optimis bahwa peradaban Islam itu akan kembali di tangan kaum muslimin. Kebangkitan Islam sudah dikumandangkan oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk Majelis Ulama Indonesia pada awal abad ke-15 Hijrah itu juga turut mengumumkan bahwa tiba saatnya kebangkitan Islam akan muncul. Pemirsa, tanda-tanda kebangkitan itu sangat jelas. Dan ini memberikan harapan. Sudah hampir berlangsung selama 1 abad, negara Islam yang tadinya dijajah sudah merdeka. Dengan merdekanya negara-negara Islam itu, mulai berkembang ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kebangkitan negara-negara Islam yang tadinya dijajah, yang sudah merdeka ini ditopang oleh sumber daya alam yang luar biasa, terutama negara-negara Teluk yang kaya minyak. Dengan modal sumber daya alam ini, negara itu mampu membiayai untuk membangun SDM dari masyarakatnya dan membangun infrastruktur negaranya. Di beberapa negara lihat kemajuan yang luar biasa, mereka bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Orang-orang yang bekerja di negara itu jadi pekerja dan mereka menjadi majikan dan tuan rumah. Karena mereka tidak menyanyiakan peluang yang diberikan Allah. Sekarang mereka sadar bahwa kemungkinan stok energi yang diberikan itu akan habis. Mulailah berpikir untuk merubah taktik dan strategi. Mereka membangun infrastruktur, mungkin pada satu saat negaranya sudah kehabisan sumber daya alam, mereka akan menggunakannya menjadi sumber daya yang lainnya. Sementara SDM dibangun terus,
Di berbagai negara sudah terdapat ahli-ahli teknokrat, ahli-ahli politik, ahli-ahli ekonomi. Teknologi sudah mulai dikuasai. Kemudian kegiatan ekonomi pun semakin meningkat. Bisa duduk sejajar, berunding bersama, sehingga bisa mencapai kemajuan ekonomi yang tinggi. Sekarang juga sudah ada tanda-tanda bahwa negara yang dulunya maju di bidang ekonomi sudah mulai mengalami kegoncangan. Sementara negara-negara yang dulu biasa-biasa saja, sekarang sudah melihat kemajuan yang luar biasa. Demikian juga bidang spiritual, meskipun sudah 15 abad Islam berlangsung, tapi ajaran Islam itu masih tetap kokoh, masih tetap diikuti. Bahkan orang-orang yang mengerjakan ibadah haji semakin ramai dan semakin berbondong-bondong. Fasilitas dan sarana untuk melaksanakan ibadah haji yang menjadi simbol kebesaran umat Islam itu semakin baik, semakin sempurna karena memang didukung oleh dana yang cukup oleh umat Islam sedunia. Semangat beragama semakin tinggi dan wakil-wakil umat Islam ada di PBB, sama-sama ikut berbicara, duduk sejajar, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bisa menyampaikan pendapatnya. Dan satu hal yang istimewa lagi, umat Islam punya PBB sendiri, yaitu Organisasi Kerjasama Islam OKI yang berpusat di Jeddah. Di sini umat Islam bisa berunding, bermusyawarah, namun dari waktu ke waktu memang ada peluang dan ada juga hambatan. Tapi paling tidak ada forum komunikasi di antar umat Islam, sehingga umat Islam itu bisa membahas tentang masalahnya sendiri dan menghadapi problem bersama dihadapi oleh umat Islam sedunia. Pemirsa, di Eropa umumnya memang mayoritas non-muslim, tapi perkembangan luar biasa kita saksikan di beberapa negara. Banyak orang masuk ke agama Islam bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran. Dulu banyak sekali orang Eropa mengenal Islam itu dari orang yang bukan Islam, yang benci Islam juga, sehingga mereka tambah benci kepada Islam. Tapi ketika saat ini mereka menampung pengungsi-pengungsi Muslim dari negara Muslim ke negaranya, mereka menyaksikan sendiri bagaimana umat Islam mempraktekkan ajaran Islam itu. Sebagian memang ada yang tidak mempraktekannya, tapi banyak yang mempraktekannya sehingga timbul kekaguman-kekaguman. Dan mereka pun berpikir ternyata Islam tidak seperti yang mereka ketahui selama ini, karena mereka mengetahui Islam itu dari orang non-Islam. Banyaklah mereka masuk Islam berbondong-bondong. Karena itu kita yang beragama Islam ini juga jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan. Mari kita contohkan kepada orang non-Islam bagaimana indahnya dan baiknya Islam itu, agar mereka tertarik dan nanti mereka dengan kesadaran sendiri akan mengikuti ajaran Islam ini, sehingga peradaban Islam kita bisa bangun kembali dan mudah-mudahan kita akan mencapai kejayaannya. Pemirsa, saya sudah menyampaikan hal-hal yang bersifat teori maupun empirik, bagaimana keadaan di lapangan. Mudah-mudahan kita dapat memahami tentang peradaban Islam saat ini, dan mari kita sama-sama membangun peradaban ini. Semoga kejayaan Islam itu kembali di tangan kita. Pemirsa, demikian saya sampaikan. Sampai jumpa kepada program Ramadan Karim berikutnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.